Buat saya, orang-orang bermimpi dengan mata terbuka, apa yang mereka mimpikan, pikirkan, ucapkan, lakukan, itu konsisten. Mimpikan, pikirkan, ucapkan, lakukan, konsisten. Sederhana, tapi kebanyakan orang tidak melakukan itu. Mereka kadang bermimpi, gue pengen jadi ini. Tapi nggak pernah dipikirin. Rencana apa untuk mengubah mimpi itu jadi kenyataan. Nggak pernah dilakuin. Nggak pernah diucapkan, nggak pernah dilakuin. Mengapa ini penting? Ketika mimpi kita pikirkan, mimpi itu berubah bentuk, jadi rencana. Ketika rencana kita ucapkan, rencana berubah bentuk lagi, jadi komitmen. Ketika komitmen kita lakukan, komitmen berubah lagi, jadi kenyataan. Satu langkah lebih dekat menjadi kenyataan. Sebenarnya Tokopedia itu hampir gagal sebelum Tokopedia berdiri. Hampir gagal? Hampir gagal. Kita punya ide bangun Tokopedia tahun 2007, tapi karena saya dan Leon bukan dari orang yang misalnya orang tuanya punya uang banyak, kita tadi generasi sebelumnya kan bisnis itu gitu ya, harus ada modal. Ya, ada modal pusing tuh. Gak ada modal nggak mungkin bisa membuat bisnis. Jadi saya itu belajar, saya kagum kenapa Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Sergey Brin, Larry Page, pendiri Google, mereka bisa bangun bisnis begitu besar, padahal saya baca ceritanya mereka drop out dari kuliahnya bahkan. Apakah mereka anak orang yang sangat kaya? Apakah mereka punya warisan yang begitu besar? Ternyata enggak, mereka itu cari modal dari pemodal Ventura. Nah, saya coba tuh lakukan hal tersebut. Tapi selama 2 tahun, 2007 sampai 2009 itu gagal. Gagalnya orang-orang rata-rata bertanya tentang, saya bisa bilang 5 hal. 2 pertanyaan pertama itu tentang latar belakang industri. Pertanyaan pertama pasti nanyanya begini, William, kamu bisa nggak sebutkan satu saja orang Indonesia yang jadi berhasil, sukses luar biasa, karena mereka bisnis teknologi atau internet. Saat itu belum ada kisah suksesnya. Pertanyaan keduanya itu tentang Indonesia ini negara pasar yang begitu besar. Kita kan 270 juta penduduk ya. Dengan pasar yang begitu besar, pasti semua raksasa global akan masuk. How can you compete with them? Kamu ini bukan mau reinvent the wheel. Inovasi yang kamu mau lahirkan ini bukan sesuatu yang luar biasa baru. Raksasa-raksasa global akan masuk, mereka punya teknologi, mereka punya kekuatan modal, mereka punya talent, mereka punya know-how. Jadi lu kalah di semua sisi dong? Kalah di semua sisi. Memiliki panutan itu penting, Dedi. Belajar dari sejarah itu penting. Ya itu, di titik itu ada satu input seperti itu. Tapi ingat juga sebuah input dari seorang pendiri bangsa yang mengajak kita bermimpi setinggi langit. Jika kita jatuh di antara bintang-bintang. Jadi hidup itu antara menemukan pilihan. Mau memilih yang mana? Kalau kita pikir kita nggak bisa, di titik itu juga kita pasti gagal. Tapi kalau kita mengatakan bahwa kita belum bisa, kita masih punya kesempatan. Buat saya, semua orang itu bisa jadi PhD kalau dia menerjemahkan PhD itu sebagai poor, hungry, and driven gitu. Poor, hungry, and driven. Poor-nya itu nggak berarti harus miskin dalam hal materi. Kita bisa miskin dalam pengetahuan. Tapi kita harus lapar. Dan kita harus driven gitu. Kita harus punya tekad gitu. Dan kalau kita generasi sebelumnya kan PhD-nya mesti kuliah lama, mesti apa. Sekarang kita semua PhD. Kalau kita PhD-nya kita tinggal istilah apapun kita ketikin di Google, itu akan keluar. Atau di YouTube kita bisa belajar dari para expert. Kita bisa dengerin podcast bahas itu mendalam. Jadi menurut saya kalau kita bisa melihat dunia dengan lebih hopeful gitu ya, lebih grateful. Dalam kegagalan kita tidak menganggap ini titik terendah kita. Kita cuma menganggap bahwa kita belum bisa. Bukan kita tidak bisa. Belum bisa. Itu universe akan buka kita pintu lebih banyak. Kita bikin Tokopedia untuk membuat kesempatan yang sama buat semua orang. Jadi kalau tinggal di kota kecil ya bisa beli barang apapun. Di sisi lain kalau kamu pebisnis kecil, kamu nggak perlu pindah ke kota besar untuk punya akses pasar yang lebih besar. Kalau Gojek di sisi lain mereka punya misi untuk lahir dengan misi untuk menghilangkan ketidakefisiensian dalam hidup sehari-hari. Misalnya Jakarta macet, dibikin ojek menjadi sebuah force yang begitu powerful sehingga hidup jadi lebih efisien. Bisa pesan makanan, bisa transport dari satu titik ke titik lainnya dengan mudah dan seterusnya. Jadi ini kan kita lahir dengan melihat ada masalah, terus menciptakan solusi. Ya, jadi based-nya on the problem dan keresahan dan lu ciptakan solusi. Dan solusinya ternyata diterima oleh masyarakat, dapat kepercayaan dari masyarakat. Terus benefitnya apa nih ketika digabungkan?
Kebanyakan bisnis yang bergabung itu biasanya konsolidasi. Artinya bisnis sama mencari bisnis serupa, terus bergabung dengan menjadi satu. Artinya konsolidasi pasar lah, mencari efisiensi. Menarik nih, Gojek dan Tokopedia tidak melihat dunia seperti itu. Gojek dan Tokopedia ini justru sangat berbeda. Kita ini saling melengkapi, saling complementary. Gojek punya mitra driver lebih dari 2 juta. Tokopedia punya mitra UMKM lebih dari 10 juta. Bersama-sama kita punya akses ke hampir lebih dari 100 juta masyarakat Indonesia menggunakan Gojek dan Tokopedia setiap bulannya. Tokopedia setiap tahunnya sudah kontribusi kurang lebih 1% ekonomi nasional. Gojek ternyata juga kontribusi 1% ekonomi nasional. Kalau kita gabung, ini jadi 2% ekonomi nasional. Terus kenapa? Apa benefitnya tadi? Kita berharap kita benar-benar bisa jadi the go-to ecosystem. Kita berharap misi dan visi kita itu bisa 1 tambah 1 nggak jadi 2, tapi jadi lebih besar.